Pernyataan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang dalam rapat kerja antara DPR dan KPK di Senayan kini menjadi bola panas. Adanya aliran dana sebesar 30 miliar yang mengalir ke teman Ahok dari perusahaan pengembang reklamasi di Pantai Utara, Jakarta berdasarkan perkataan Junimart sontak mengundang tanda tanya sekaligus membuka babak baru dari kasus reklamasi. Pertanyaannya, dari mana Junimart memperoleh informasi tersebut dan kapan dokumen mengenai dana puluhan miliar yang digadang-gadangkan itu akan dibuka ke KPK atau masyarakat? Menerima informasi dari Junimart, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengaku berencana menerbitkan surat penyelidikan terkait informasi tersebut. Tapi masih rencana. Lalu bagaimana dengan prosedur teman Ahok jika benar menerima sumbangan yang berasal dari dana milik pengembang di proyek reklamasi? Apakah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku? Hal ini juga menjadi catatan dari pertanyaan dari mana dana teman Ahok berasal, terutama dalam membangun posko pengumpulan KTP untuk mendukung Ahok yang ada di mal-mal besar tersebut. Tak ada asap bila tak ada api. Peribahasa ini dapat menggambarkan kasus gelombang dana untuk teman Ahok yang dilontarkan Junimart. Tinggal kembali ke KPK untuk melakukan pembuktian dan menunjukkan kebenarannya. Bang Emrus, dari sisi komunikasi politik, apa dampak dari kasus ini terhadap Ahok? Saya pikir sangat tergantung daripada dinamika ke depan gitu ya. Ini kalau kita melihat, kalau memang kasus ini KPK meneruskan dan menyidik, nah ujungnya apa? Kalau ujungnya memang mentersangkakan seseorang, siapapun itu, atau boleh jadi orang yang di sekitar Ahok misalnya, saya pikir akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Ahok. Tetapi hingga saat ini elektabilitasnya masih sangat tinggi. Ya, betul. Itu. Tapi ketika nanti finalnya bahwa Ahok tidak terlibat atau siapa, ini akan bisa meningkatkan elektabilitasnya. Karena masyarakat atau publik akan menilai sebagai political victim. Korban politik atau boleh dikatakan adalah dijolimin. Jadi orang biasa masyarakat akan memberikan dukungan kalau posisi dijolimin. Kita lihat perkembangan ke depan. Nah, kalau misalnya abang katakan tingkat elektabilitas, memang sampai saat ini kita harus akui, walaupun kita harus juga mempertanyakan metodologi yang dimainkan oleh para pensurvei, tapi kita anggaplah sebagai sesuatu yang benar gitu ya, karena terus terang dalam suatu survei itu ada misleading juga, ada kuesioner yang diajukan, penyusunan kuesioner akan menentukan juga banyak hal yang harus kita kritisasi, tapi dengan asumsi metodologinya benar, begitu ya, bahwa Ahok bukan berarti tingkat elektabilitas tertinggi dalam pengertian jauh sekali, tapi tinggi iya di antara yang lain. Nah, oleh karena itulah dan tingkat survei seperti itu potret sesaat. Jadi bisa berubah. Apalagi masyarakat Jakarta adalah masyarakat terdidik, masyarakat yang bisa cepat merubah pilihan tersebut, kecuali memang masyarakat tradisional. Artinya Anda ingin mengatakan jika sudah ada kompetitor atau lawan yang firm, yang sudah resmi, maka akan berbeda lagi petanya seperti itu. Misalnya gini, kita lihat contoh kasus pilkada kemarin DKI. Fauzi Bowo tetap tertinggi. 2012. Iya, bahkan putaran pertama, kalau nggak salah dia tertinggi juga. Baru di putaran kedua, Jokowi Ahok menang. Jadi tidak ada jaminan survei-survei yang berlangsung itu bahwa itu akan terjadi ke depan. Karena itu potret saat. Kenapa demikian? Karena memang fenomena sosial, fenomena politik bisa berubah. Tergantung daripada dinamika yang terjadi. Menyertai daripada para tokoh atau program yang ditawarkan tersebut. Tidak ada jaminan. Baik. Bang Hodri, kalau kita melihat dari pernyataan KPK mengatakan sebenarnya mereka sudah mengetahui ada informasi ini dan sekarang sedang mendalami. Artinya KPK untuk bukti awal mereka sudah merasa lumayan yakin adanya dugaan ini. Seperti itu kah? Ya, kita juga agak heran juga ya. Kalau betul Bang Junimart bilang sudah April, KPK belum tanda itu. Berarti kan KPK ada polisi yang kelihatannya tidak akan mau mainkan ke Pak Ahok gitu loh, ya kan? Nah, sekarang ini KPK bergerak karena sudah ada informasi yang dilontarkan ke publik oleh legislator, mau tidak mau. Jadi kita juga ini catatan buat KPK. Kenapa selama 3 bulan ini diam-diam saja kalau memang ini tidak ini ya? Apakah memang KPK ini mau menutupi kasus ini gitu loh? Jadi ya
saya kira ini juga kita harus kritisi ini KPK kenapa bisa begitu. Kalau betul Pak Junimart itu bilang kayak begitu. Ataukah ada sebuah kelaziman ketika KPK bekerja dalam senyap dan ketika kasus ini udah mulai terbongkar baru akan ada ekspos untuk publik? Loh ya kan, kalau dalam 3 bulan itu tidak ada apa-apa, kenapa dalam waktu 1-2 hari atau katakanlah hitungan hari ini bergerak? Berarti kan sebenarnya karena ada di-trigger oleh masukan Ucapan dari publik. ucapan dari legislator. Ya, legislator. Kalau tidak mungkin dijaminkan itu juga gitu loh. Ya artinya ya catatan juga kita buat KPK bahwa memang ada orang mengkritisi KPK. Akhirnya di sini kita bisa mengerti, oh iya benar juga KPK ini kok ada semacam tebang pilih gitu loh. Ya kan? Kalau nggak ini gitu. Ya, kalau sebenarnya itu sebenarnya yang harus dijawab oleh KPK, asumsi-asumsi orang tersebut apakah benar atau tebang pilih atau tidak, itu yang harus dijawab oleh KPK seperti itu. Loh iya kan saya katakan tadi, dalam 3 bulan KPK diam-diam saja. Tapi dalam hitungan hari dia bergerak. Katanya bahkan dia mengeluarkan sprindik. Karena apakah ini sprindiknya itu apa karena memang sudah dari dulu atau karena ada ini kan dari Pak Junimart, ini kan gitu. Baik. Kalau dari sisi komunikasi politik, apa yang akan terjadi nantinya ketika kasus ini akan terus bergulir? Karena KPK memastikan akan terus mendalami kasus ini, bahkan mereka sudah mengetahui siapa-siapa saja orang yang akan diminta keterangannya. Masyarakat akan terjadi pada posisi uncertainty, ketidakpastian. Ya, mana yang sesungguhnya. Tapi bagaimanapun KPK sebagai lembaga yang sudah kredibel ya, dari semua lembaga penegak hukum kita yang saat ini, yang sudah kita akui, saya tidak katakan KPK tidak punya kelemahan. Tapi artinya biarkanlah KPK bekerja profesional, sehingga mereka memutuskan, hasil keputusan mereka inilah yang merupakan kepastian bagi masyarakat nanti, apakah ada orang yang terlibat atau tidak terlibat. Tetapi pernyataan Junimart terus terang bagi saya mengkonfirmasi tentang konsep politik yang boleh dikatakan aksioma yang tidak perlu diuji lagi, yaitu tidak ada makan siang yang gratis. Nah, kita harus menurut kajian politik, di mana bahkan saya melakukan penelitian juga di panggung belakang, transaksi politik itu sangat luar biasa. Jadi kalau dikatakan tidak ada kepentingan, tidak ada dibayar dan lain-lain, aduh luar biasa. Karena bagaimanapun dalam konsep politik ada 2 konsep yang tidak terbantahkan. Tidak ada makan siang yang gratis dan tidak ada musuh sejati, yang ada kepentingan bersama. Nah ini oleh karena itu saya pikir masyarakat harus kritis melihat ini, jangan sampai masyarakat dibodohi oleh permainan-permainan politik baik di yang pro atau kontra dengan Ahok. Baik, terima kasih Bang Emrus, terima kasih Bang Hudri, dan kita sama-sama menunggu apa hasil kerja dari KPK, benar atau tidaknya kasus ini. Dan demikian pemirsa, Talk to Anies untuk malam hari ini, saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.